Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya pada pagi yang berbahagia ini, kita masih diberi kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keselamatan, sehingga bisa hadir di masjid ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam, mari sama-sama kita tujukan ke hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah semua mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Ibarat anak sekolah itu ujian eptanas, ujian akhir, ujian penentuan. Apabila kita bisa menyelesaikan ujian itu dengan baik, maka insya Allah hasilnya baik, kita pun bisa lulus daripada ujian tersebut. Oleh karena itu, di dalam kesempatan yang baik ini, saya juga akan mencoba mengingatkan kembali, mari sama-sama kita jawab soal yang diberikan oleh Allah kepada kita. Soal apa itu? Pertanyaan apa itu yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala? Ada. Oleh karena itu, mari sama-sama kita telaah pertanyaan-pertanyaan. Allah hanya menanyakan kepada kita tiga pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jawab. Yang pertama, dari mana kita datang? Untuk apa kita hidup? Kemana kita akan kembali? 3 pertanyaan Bapak Ibu yang harus kita jawab kalau kita ingin lulus dan selamat. Selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini pula Bapak Ibu akan mencoba kita sama-sama menelaah pertanyaan demi pertanyaan. Yang pertama dulu kita bahas tentang dari mana kita datang. Kalau kita tanyakan kepada anak-anak kita ataupun generasi-generasi muda kita, kalau kita tanyakan kepada mereka, "Nak, dari mana asalmu? Dari mana kamu datang?" Itu pertanyaan. Kalau dia menjawab berbagai macam jawaban, tidak akan sama jawaban itu satu dengan yang lainnya. Dari mana kita datang? Ada yang ngomong, kami datang karena adanya ayah dan ibu. Ada ayah dan ada ibu berantem jebret, makalah muncul kita. Iya enggak? Iya, bertanya berbagai macam jawaban. Ada yang menjawabnya dengan sebuah nyanyian. Nyanyian tersebut seperti ini bunyinya Bapak Ibu. Di sana letak lahir kita. Ya kan? Itu ada berbagai macam jawaban-jawaban. Hanya satu pertanyaan, dari mana kamu datang? Dari mana kamu datang? Yang sama-sama harus kita cermati bersama Bapak Ibu. Oleh karena itu jawaban nggak akan sama. Oleh karena itu mari di dalam kesempatan pagi hari ini kita samakan jawaban kita. Oleh karena itu saya tidak akan jawab jawaban dari pertanyaan tersebut. Nanti di akhir kita sama-sama tahu dari mana sebenarnya kita ini datang.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi kita sudah dengar dari anak-anak kita jawabannya. Karena adanya kita, adanya orang tua, adanya bapak dan adanya ibu. Kalau tidak ada bapak dan tidak ada ibu, maka tidak ada saya. Katanya tadi jawaban. Iya enggak? Itu secara logika, secara nyata seperti itu. Tapi bukan itu jawabannya. Kemudian kita lihat lagi satu contoh. Satu contoh lagi. Kita akan lemparkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau tadi ada ayah, ada ibu, maka ada kita. Secara logika, ya. Gimana Bapak Bu? Gimana Bapak? Adanya ayah dan adanya ibu, maka timbullah kita, saya. Ya. Oleh sebab itu ada. Coba. Sampean pernah dengar Siti Maryam? Siti Maryam adalah seorang gadis soleha yang sehari-harinya tidak pernah kemana-mana Bapak Ibu. Hanya di kamar saja, hanya di rumah saja. Ibadah, masak, begitu-begitu terus itu kehidupan Maryam. Siti Maryam itu begitu. Kemudian ada satu cerita, Siti Maryam hamil. Nah, Siti Maryam ini hamil, kemudian melahirkan. Timbul pertanyaan, lah Siti Maryam hamil dan melahirkan, bapaknya siapa? Nah iya kan? Masih ada. Oleh karena itu, Maryam bisa melahirkan, Maryam bisa punya anak. Itu siapa bapaknya? Ini sama-sama. Ini pertanyaan memuutkan ini. Ya. Pertanyaan yang membuat poning kepala. Iya kan? Iya Bapak Ibu. Iya kan? Nah, iya. Tadi ayah dan ibu maka timbul anak. Sekarang ada anak, ada ibu, bapak nggak ada. Ada nggak itu? Ada. Maria nggak ada bapaknya, ada anaknya. Nah, ini tinggal kita menelaah. Ini sama dengan meningkatkan keimanan yang ada pada diri kita. Kalau keimanan kita ada, kita akan percaya dengan itu. Ya. Kenapa? Karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang susah bagi Allah. Maryam tidak punya suami, tapi bisa hamil dan melahirkan anak. Itu berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sama dengan peningkatan iman kita, kepercayaan kita, ya, peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita imannya itu ada, peningkatan iman ada, maka yang seperti ini yakin dan percaya. Betul. Nah ini ada anak, ada ibu, nggak ada bapak. Secara logika mumet Pak mikirkan. Sopo bapak? Oleh karena itu bagi Allah tidak ada yang susah. Bagi Allah tidak ada yang susah. Ini merupakan suatu contoh bagi semua manusia bahwa memang itu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu udah dua contoh. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Ada anak, ada ibu, nggak ada bapak. Itu terjadi. Tapi yang lebih nggak masuk akal buat kita secara akal, secara logika, nggak ada bapak, nggak ada ibu, tapi ada anak. Duh, iki sopo meneh iki Pak Ustad? Iki siapa lagi Pak Ustad? Oh, ada anak, nggak ada ibu dan nggak ada ayah. Secara logika, kalau nggak ada ayah, nggak ada ibu, maka nggak ada kita. Oleh karena itu jawabannya lam yalid walam yulad. Tiada diberanakkan
dan tidak ada diperanakan. Ya. Jadi siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak punya ayah, nggak punya ibu, tapi dia ada. Oleh karena itu, ini kalau keimanan kita ini nggak ada, maka kita tidak akan mungkin percaya. Betul? Karena ini peningkatan keimanan kita. Semakin tinggi iman kita kepada Allah, maka akan percaya. Karena itu semua telah dijelentrekkan di dalam Al-Quranul Karim. Lam yalid walam yulad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu mari sama-sama kita jawab pertanyaan ini. Kita sudah tahu jawabannya. Dari mana kita datang? Otomatis satu dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ada. Kalau kita bahas lagi mengenai ayah, ibu, dan anak, ayah, ibu belum tentu ada anak. Iya enggak? Betul enggak, Bu? Enggak Pak? Enggak. Ada kadang-kadang kita suami istri sudah berusaha supaya kita mempunyai anak, tapi kadang-kadang di dalam kandungan iki Bu sing apa kuwi, kadang-kadang belum waktunya bayi yang di dalam hilang. Nah, ini Allah tidak izinkan dia lahir ke dunia. Ada lagi yang sudah lahir baru 1 menit, 2 menit, 3 menit sampai 5 menit sudah tidak ada. Ini karena tidak diizinkan oleh Allah. Tapi kalau izin Allah, apapun ceritanya, ibunya kecil, anaknya besar, pasti akan terjadi kalau Allah izinkan. Oleh karena itu, satu jawaban dari satu perencanaan. Mari sama-sama clearkan buat kita. Dari mana kita datang? Jawabannya hanya karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.